Selamat malam, Kak Nabila. Malam, Kak. Oke, ketemu lagi ya kita di pertemuan keberapa ini ya, entah ya. Oke, Kak Nabila gimana kabarnya? Baik. Oke, Alhamdulillah. Oke, kalau gitu, sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, selama ini udah belajar apa aja nih, Kak Nabila, kalau boleh tahu? Minggu-minggu kemarin, Minggu kemarin TKP. apa? TKP? Ini. Benar, Kak. Iya. Ini pakai tosta nggak? Oh, di Tosca ya. Materinya apa? Saya nanya ini pakai toska atau enggak. Toskanya nggak bisa Oh, dibuka. enggak, no, no, bukan Tosca hari ini. Hari Apa? ini nggak Tosca ya, soalnya materi dari bimbel udah habis ya kan. Makanya aku tanya ke Kak Nabila kemarin minggu kemarin belajar apa? Kemarin Materinya apa itu minggu kemarin? TKP. TKP. Terus di Tosca ya? Iya. Oke. Hari ini kita belajar TIU lagi ya. Kita mengulang review materi verbal analogi dengan soal yang berbeda. Kalau soal yang kemarin dari bimbel itu kan sudah pernah ya. Nah, ini sekarang soalnya berbeda. Gitu ya. Mungkin minggu atau next pertemuan itu kita bakal review juga untuk materi-materi TIU seperti silogisme kemarin dengan soal yang berbeda juga verbal analisis. Tapi untuk kali ini kita akan belajar verbal analogi dulu. Oke, langsung aja aku share ya. Sudah ada bawa catatan? Silakan disiapkan catatannya dulu. Udah. Oke. Oke, silakan kakak kerjakan dulu 1 sampai 5. Bentar, bentar. Belum muncul. So, belum muncul, oke. Sudah apa belum? Belum. Belum muncul juga ya? Oh, sebentar, sebentar. Belum. Oke, oke, bentar, bentar. Kok belum ya? Harusnya sudah. Oke. Langsungnya beda. Oh, kok masih putih ya? Oh, sudah, sudah, sudah. Sudah kan? Sudah. Oke. Nah, silakan dikerjakan dulu 1 sampai 5. Aku izin nggak on cam ya. Iya, nggak Belum apa-apa. siap. Mm-mm. Belum siap. Iya, nggak apa-apa, Kak Nabila. Yang penting masih respon. Jadi aku tahu kalau nggak nge-lag ya. Si kayu. Itu apa? Oh. Caranya gimana sih? Hmm. Hmm.
Semen. Semen. Sudah sampai Lima. nomor berapa? Nomor 5 ya. Sudah nomor 5. Kita bahasnya 5-5 gitu ya, Kak ya. Ya. Sudah? Waduh. Oh, nomor. Aku bingung. Meter. Udah sih. Cuaca. Sudah sampai nomor 5? Udah. Oke. Gimana nggak zoom? Aku nggak zoom sih. Gimana, Kak? Udah. Udah. Udah, oke. Layarnya nggak zoom. Oh, oke, oke. Udah aman sekarang? Udah. Oke. Ini ya, yang nomor 1. Oke, kita review soal-soalnya yang kayak kemarin ya ini ya. Gergaji sepadan dengan kayu. Apa yang sepadan? Gergaji, kayu. Ini hubungan antara apa ya kira-kira? Penggunaan alat. Ya, gergaji digunakan untuk memotong kayu. Sekarang coba yang opsi A. Sendok digunakan untuk memotong makan. Oh, tidak bisa. Gunting digunakan untuk memotong kain. Oke. Cangkul digunakan untuk memotong atau digunakan untuk sawah. Tidak bisa. Pensil digunakan, enggak. Palu digunakan untuk paku. Nah, kira-kira yang mana? Yang gunting. Gunting ya. Gunting digunakan untuk memotong kain. Jadi ini alat pemotong. Pokoknya adalah alat pemotong. Kalau palu itu digunakan untuk paku ya di sini. Tapi bukan alat untuk memotong. Ini sebenarnya boleh, tapi kurang tepat. Yang paling tepat di sini adalah gunting dan kain. Oke, lanjut. Jarum menjahit. Hubungannya apa? Sama. Cara menjahit alatnya. Kegunaan. Digunakan. Iya. Hubungannya adalah digunakan untuk. Jarum digunakan untuk menjahit. Sekarang benang dan kain hubungannya apa ini? Dibuat ya. Membuat ya. Benang digunakan untuk membuat kain. Kamera digunakan untuk memotret. Sepeda sepeda digunakan untuk mengayuh. Gelas digunakan untuk minum. Pisau digunakan untuk dapur. Pisau ya. Jadi yang paling pas yang mana? Yang kamera. Kamera. Kenapa bukan gelas digunakan untuk minum? Kenapa dia cuma makan? Masih punya apa ini? Udah. Ini ada hubungan yang spesifik ya. Jadi kalau gelas digunakan untuk minum dan dengan kamera digunakan untuk memotret, kalau disepadankan dengan jarum digunakan untuk menjahit, tentu saja jawabannya adalah lebih tepat yang kamera digunakan untuk memotret karena spesifik. Jarum spesifiknya menjahit, kamera memotret. Sementara untuk minum sendiri itu tidak harus mesti dengan gelas, bisa dengan botol, bisa dengan cangkir. Itu ya, jadi kurang sepadan, kurang sesuai. Maka yang paling tepat di sini adalah kamera digunakan untuk memotret. Gitu. Nomor 3, stetoskop dan dokter.
Palu, hakim. Kuas, pelukis. Cangkul, petani. Mikroskop, peneliti. Kamera, wartawan. Yang mana kira-kira? Bingung. Sama semua. Betul. Ini Hmm, di sini sulit ya membedakannya, tapi bisa. Coba. Kalau versi Kak Nabila, jawabannya Kak Nabila apa dan alasannya kenapa? hmm. Bentar. Kuas. Kuas, pelukis. Kenapa itu, Kak? Masih pakai pelukis. Yang paling logis ya. Oh, pokoknya itu aja deh. Pokoknya menurutku yang paling logis. Oke. Aku tanya dulu. Palu dan hakim. Kenapa nggak logisnya? Enggak semua apa ya? Hakim memang pakai palu, tapi enggak Hmm? khusus gitu loh. Nggak semua palu yang megang Dipakai hakim. hakim. Oke. Oke. Nggak semua palu yang megang itu hakim. Kuas yang megang pelukis. Tapi bentar dulu. Is. Kuas itu kan ada berbagai macam ya, Kak? Ada kuas Apa? untuk terus Oh, oh ya kuas ya. itu ada berbagai macam. Kuas ada yang untuk ngecat itu aja, maksudnya nggak harus melukis ya. Terus apa namanya, tukang rias itu juga bawa kuas, ya kan? MUA, MUA itu juga pakai kuas, jadi juga belum identik dengan pelukis. Is, iya Cangkul, juga. hmm? Iya. Kalau cangkul dan petani gimana? Sama. Oh, bisa sih. Apa? Dan petani. Ini kan misalnya contoh dipakai petani. Hmm. Cangkul yang bawa petani, maksudnya petani itu identik kemana-mana bawa cangkul, itu sesuai nggak kalau dia disamain dengan dokter yang kemana-mana selalu bawa stetoskop? Cangkul nggak selalu dipakai petani. Cangkul Sangkul. nggak selalu Dia dibawa dipakai petani, oke. Kalau di bawah, petani selalu bawa cangkul nggak? nggak selalu petani bawa cangkul. Kalau di desa-desa ya, orang mau ke sawah itu identiknya pasti membawa cangkul. Cangkul itu kayak emang senjata utamanya gitu. Ya memang bukan hanya petani sih, tapi kayak semua petani itu mesti bawa cangkul. Dan tadi kalau pelukis itu nggak semua pelukis itu mesti kemana-mana bawa kuas gitu loh, seperti Hakim tadi. Tapi kalau cangkul ini hampir ya, hampir kemana-mana petani selalu bawa cangkul. Kalau nggak di sepedanya, ya di ini apa namanya, di bahunya, di pundaknya, gitu kan? Kayak coba yang opsi lain kayak mikroskop dan peneliti. Nah, peneliti apa dulu ini? Jadi kan peneliti itu banyak ya dalam kategori luas. Dia itu nggak hanya meneliti sesuatu yang kecil atau sesuatu yang emang memerlukan mikroskop gitu. Jadi peneliti emang Hmm. ada yang penelitiannya itu uh, berwujud apa namanya, cukup dengan wawancara atau riset gitu. Dia nggak butuh mikroskop. Jadi nggak semua peneliti bawaannya mikroskop tuh enggak gitu. Ini kurang tepat sih. Iya nggak? Kalau menurut Kak Nabila gimana? Ya, Peneliti itu kan nggak selalu orang yang berada di lab kan, gitu. ya. Mungkin kalau analis oke ya ini ya. Misalnya kayak seorang analis di laborat itu mikroskop masih mungkin bawa kemana-mana bawa mikroskop ya, walaupun nggak kemana-mana sih. Kalau dia mau ke lab ya nggak mungkin Aduh, bawa kalau botol, iya itu nggak mungkin udah disediakan di lab sama kayak Hakim dan Palu ini tadi ya. Kemudian kamera dan wartawan. Apakah kamera dan wartawan itu selalu melekat? lekat. Ah, lekat sih. Melekat ya. Wartawan. Kemana-mana apakah selalu bawa kamera dia? Kalau mungkin dulu iya sih. Dulu itu sebelum adanya ponsel, mereka itu suka kemana-mana bawa kamera yang besar gitu. Minimal pokoknya tahu lah kalau itu wartawan. Tapi sekarang jurnalis sama wartawan itu lebih nggak ini apa namanya, nggak bisa dikenali identitas mereka, karena aku beberapa kali ketemu wartawan itu mereka nggak kayak wartawan, maksudnya menyembunyikan identitas seolah itu mereka orang biasa gitu,
Untuk zaman sekarang seperti itu. Kecuali kalau emang mau liputan ya, mau liputan di satu stasiun televisi itu pasti banyak krunya. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau untuk wartawan perseorangan itu aku lihat mereka jarang pakai kamera. Mentok tuh mereka pakai clip on HP ya, benda-benda kecil yang gampang dibawa gitu. Jadi jarang yang bawa kamera. Nah, untuk kelima opsi ini menurutku yang paling mendekati dan identik sekali adalah cangkul dan petani. Karena masih oke tuh, cangkul tuh dibawa kemana-mana sama si petani, kayak si dokter. Dokter kalau mau ke pasiennya, pasti tuh kalung stetoskop. Ya walaupun ada beberapa dokter yang enggak, tapi kebanyakan yang apa namanya memperlihatkan mereka adalah dokter itu mereka kan pakai stetoskop, kayak identitas mereka gitu. Oh ini dokter gitu. Kalau petani juga gitu, jadi mereka ke sawah itu mesti bawa cangkul, nanti pulang lagi. Pokoknya sering bawa cangkul gitu mereka. Jadi ya untuk kelima opsi ini jawabannya yang paling tepat adalah yang cangkul dan petani. Gitu. Bisa diterima, Kak Nabila? Ya, iya. Sekarang nomor 4, semen dan gedung. Ini hubungan apa ya kira-kira? Bahan dasar Bahan? Oke. Bahan banget. pembuat ya. Bahan salah satu bahan pembuat gitu ya. Sekarang air dan sungai. Air membuat komposisi. Oh, ini kita nyebutnya komposisi gitu aja biar enak. Air apakah komposisinya sungai? Langsung enggak. Iya. Air komposisinya sungai. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Air itu bagian dari sungai, tapi dia bukan komposisinya pembuat sungai itu enggak. Kan Sungainya kan beda. tempat. Hmm? Sungai kan sebagai tempat. Mm-mm. Kalau roti komposisinya gandum? Enggak ya, kebalik ya ini ya. Bisa aja gandum itu komposisinya roti, kebalik. Benang komposisinya pakaian. Ini gimana nih? Ya, iya, iya. Ya, kayu komposisinya hutan. Oh tidak, karena hutan itu pohon ya. Lebih ke pohon, bukan kayu yang dimaksud kayu jadi. Cat komposisinya dinding. Kalau yang gimana? Saat komposisinya dinding. Enggak. Enggak ya. Dinding itu komposisinya ya sama aja Cat kayak semen. lapisannya. Dindingnya Iya, kan bukan. betul. Lapisannya ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah benang dan pakaian. Benang adalah komposisinya Pakaian. pakaian. Sekarang nomor 5, termometer suhu. Nah, ini gampang ini. Termometer itu untuk mengukur suhu. Sekarang mencari sama yang sepadan ini. Apa ya kira-kira? Apakah jam mengukur menit? Barometer mengukur tekanan udara? Timbangan mengukur berat badan? Garis mengukur penggaris? Altimeter mengukur kecepatan? Barometer. Aku bingung lagi tadi. Kalau Timbangan tuh misalnya bingung altimeter barometer ini bisa dicek ke KBBI dulu. Mereka ini mengukur apa? barometer itu kan oh, udara benar. Barometer kan udara, cuaca. Timbangan, berarti kan, tapi kan timbangan ukur massa. Gimana Kak? Ini yang B Hmm? Yang B ya? kayaknya. Aku bingung Ya. tadi tuh. Bingung sama yang mana? Enggak perbandingannya tuh eh, barometer tuh tekanan udara kan. Terus Mm-mm. altimeter itu kan altimeter tuh kan ketinggian. Mm-mm. Terus kalau timbangan itu nggak selalu nimbang berat badan. Ya, Timbangan kan nimbang massa. Ya nggak sih? Aku mm-mm, bingung. betul. Garis, garis, ah, nggak tahu. Enggak ya, penggaris ini juga garis dan penggaris ini enggak, malah ini kejauhan. Garis.
Oh. Ah, oh. Apa jawabannya? Barometer. Barometer. Bener nggak sih bedanya? Barometer. Oh, Mm-mm. iya. Ya, betul. Jadi kalau termometer ini mengukur suhu, harusnya ini jam agar betul, agar jawabannya A itu betul, jam itu untuk mengukur waktu. Jam, waktu. Barometer tekan Iya. udara betul, timbangan itu mengukur berat suatu benda. Jadi nggak harus berat badan. Pokoknya berat ya. Garis, Itu penggaris masa. ini kebalik. Jadi penggaris itu untuk mengukur kelurusan gitu harusnya. Altimeter untuk ketinggian. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang B, barometer tekanan udara. Oke, sekarang kerjakan lagi 6 sampai 10. Hmm. Tidak. Hmm. Helm. Hmm. Hmm. Yang 8, Kak. Oke. Hmm. Oh, nah. Oh, bentar bukain pintu. Aja dulu bangun aja. Kamu udah deh. Saya diisi dengan tinta. Pernah tahu sih bedain pen bersama. Handphone, center baterai. Nah, yang 10, 10. Oh, 10. Oke. Besar. Kurang. Enggak. Dapat gimana? Udah, Kak. Oke, Nah, baik. Gimana? Tingkat kesulitannya ini agak rumit nggak? nggak tahu. Enggak. Biasa ya, biasa aja ya. Oke, sekarang helm dan kepala. Sepadan dengan apa ya? Helm dipakai di kepala. Jadi yang tepat, sepatu di kaki, sarung tangan di jari, sabuk di pinggang, masker di wajah, atau jaket di badan. Satu. Sepatu di kaki. Oke. Kalau sarung tangan itu tidak mesti, maksudnya tidak hanya di jari ya, tapi seluruh telapak tangan. Sabuk tidak hanya di pinggang, tapi bisa juga di sini. Apa namanya? Di depan ini loh, dada ya. Kalau sabuk pengaman di mobil, ya di mobil gitu. Terus masker tidak mesti di wajah, ada juga yang di mulut. Jaket tidak mesti untuk di badan, kadang ada yang juga yang dipakai di pinggang bawah gitu ya.
Jadi yang paling tepat di sini adalah sepatu yang dipakai di kaki. Udah pasti sepatu dipakai di kaki. Sama kayak helm sudah pasti makainya di kepala. Lampu gelap. Jadi air haus, makanan kenyang, selimut dingin, kipas angin, obat sakit. Ayo, ini hubungannya apa? Butuhkan, Apa? dibutuhkan. Dibutuhkan? Oke, bisa seperti itu, tapi aku lebih ini ya, kebalikannya. Jadi, eh tapi bisa ya lebih simpel kalau pemahaman, iya sih dibutuhkan sih, lampu dibutuhkan ketika gelap. Oke. Kalau kebalikannya Kalau malah enggak ribet ya, itu ini. Kalau kayak menafsirkan seperti itu. Gimana? hilangkan Mm-mm. Oke. Jadi yang mana? sih apa? Jawabannya yang mana jadi? Oh, air Air, haus. Yakin ya? ya. Kenapa nanya gitu? Takut. Oke, kalau kalau konteksnya adalah dibutuhkan ataupun kebalikan itu sebenarnya sama. Kalau air ketika haus, sebetulnya nggak selalu air loh kalau orang haus itu, tapi dia perlu minum. Minum apa saja ya nggak? Bisa, maksudnya dia kehausan nih, dia tuh nggak perlu hanya air. Jadi kalau misalkan dia haus, adanya kopi, ya udah dia teguk kopi. Adanya teh, dia teguk teh gitu. Yang penting kan, Tapi kan air. iya, tapi di sini untuk ininya apa namanya? Pengertian air di sini adalah ya air gitu. Kalau Ya, minum air. haus, itu oke. Haus, minum gitu. Nah, yang lebih pas di sini adalah dingin dan selimut. Ketika orang kedinginan, pasti dia mencari selimut. Gimana? Ini Atau mungkin sakit butuhnya obat. Obat ketika sakit. Ayo, coba kita pahami dulu konteksnya ya. Di antara air enggak dan sih. haus, selimut dan dingin, obat dan sakit. Bingung. Ah, ayo. Lampu gelap. Kalau ini dibendakan ya, gelap karena ini gelap butuhnya lampu gitu ya. Lampu dibutuhkan ketika gelap, berarti ini kan bendanya. Nah, ketika haus itu di sini nggak cuma air tapi minuman, minuman haus gitu ya. Kan kalau dibendakan ya. Terus kalau ini dingin, dia mencari selimut atau mau ini. Dia bisa juga loh Kak cari jaket gitu misalnya. Bisa sih. Atau jangan-jangan ini sakit dan obat. Kalau dia sakit, kalau seseorang sakit pasti mencari obat. Obat adalah lagi nggak bendanya. Enggak, bentar. Aku bingung. Pemahamanku tuh, lampu itu kan sebuah solusinya dengan masalah yang dihilangkan Gelap. itu gelap. Mm-mm. Kan, bentar. Mm-mm. Aku sampai lagi. Kalau air itu kan, eh, air itu kan juga solusinya untuk menghilangkan dari kondisi haus nih, ya kan? Oke. Mm-mm. Terus Terus kalau kalau selimut, yang selimut, kalau selimut itu kan solusi, nah, selimut itu kan solusinya. Nah, terus dingin. Tadi kan kakak bilangnya kalau dingin itu pasti mencari selimut. Tapi mm, selimut itu kan berfungsi untuk menahan panas di tubuh, bukan untuk menghilangkan sumber dingin, bukan menghilangkan masalah, tapi untuk eh apa ya? Mengurangi memerangkap, masalah, memerangkap suhunya ya, suhu tubuhnya ya. mengurangi masalahnya, bukan menghilangkan. Konteksnya kan lampu gelap, solusi dan menghilangkan masalah. Kalau obat itu pun Mm-mm. menyembuhkan, bukan menghilangkan. Bet- Sembuh, tapi mm, kan kalau misalnya obatnya kurang efektif atau apa bisa kembali lagi dengan kondisi tertentu. Akhirnya ganti obat lagi mm-mm. kan sama saja obat 100% bukan menghilangkan tapi menyembuhkan. Ya enggak sih. Aku Oke. bingung. Oke, jadi kalau haus sudah pasti apapun jadi solusinya adalah air ya. Terus kalau dingin Ya, itu sama selimut itu bukan solusi.
Oke. Oh, Ya, kalau sakit juga gitu. Obat juga bukan solusinya karena tadi kalau obat itu hanya beberapa persen gitu kan. penyembuhan. Ya, Kalau selimut memerangkap suhu, bukan menghilangkan dinginnya. Tapi kalau air iya, sudah pasti menghilangkan hausnya. Air apapun itu, gitu. iya. Oke, 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 oke. Kalau selimut untuk memerangkap. Selimut. Selimut kan solusinya, bukan menghilangkan dinginnya, bukan menghilangkan sumber dingin yang ada. Oke, kalau di ini sepadankan dengan lampu dan gelap. Kalau gelap dikasih lampu, otomatis gelapnya Tahu. hilang. Oke. Jadi ini ya oke, oke. Oke, baik, berarti air dan haus ya. Ya, Oke. Oke, oke. Terima kasih ya. sama-sama. Iya. Soalnya memang soal-soal seperti ini memang perlu didiskusikan. Karena pemahamanku tentang lampu dan gelap itu selimut dan dingin karena dingin, ya udah berarti orang mesti mencari selimut ketika dingin kan. Tapi memang bisa juga dia pakai jaket atau apa. Tapi dan itu ternyata bukan solusi. Oke, benar juga kata kamu. Bukan solusi. Jadi selimut jaket itu sebenarnya bukan solusi untuk menghilangkan dinginnya. Obat juga beberapa persen saja yang untuk menyembuhkan si sakit, bukan untuk menghilangkan sakitnya 100%. Oke, oke, oke. Ya, berarti memang air dan haus ya yang sepadan dengan lampu dan gelap. Oke, lanjut kalau gitu. Sekarang kunci dan pintu. Nah, apa nih yang sepadan dengan kunci dan pintu? Gembok pagar, saklar lampu, setir mobil, sandi berangkas, remote televisi. Oh, ini gampang sih kayaknya. Di Gampang pintu. kan? Jawabannya adalah gembok dan Gembok pagar. pagar. Iya, karena saklar lampu juga dia tidak mengunci. Maksudnya tidak menutup akses gitu loh. Dan sandi dan berangkas itu juga sandi nggak digunakan untuk berangkas aja. Bisa dengan cara yang lain. Pena dan tinta sekarang. Apa kira-kira yang sepadan dengan pena dan tinta? Ini hubungannya apa ini? Pena, tinta. Oh, pena dan tinta. Apa sih namanya? Bahan Hubungannya utama. isi ya. Eh, isi. Oh, ya. Isi Isi. pena adalah Ya, tinta. ya. Jadi yang paling tepat ini isi mobil bensin, isi kompor minyak, isi handphone baterai, isi senter baterai, isi printer toner. Mikirku printer sama toner, tapi toner itu apa? Printer sama toner tadi kenapa? Enggak, maksudnya jawabanku, yakinku yang di printer sama toner. Tapi aku nggak tahu Hmm, toner itu apa. Karena menurutku oke. yang kayak bensin mobil kompor minyak kurang tepat aja. Tadi nggak coba nyari di KBBI ini toner nih. Nah, itu pikiran. Bentar, Enggak ya. toner apa sih? Oke. Ya. Kalau satu-satu ya. Oh, Mobil isinya bensin jelas salah, ya kan? ya, Kompor isinya minyak, nggak semua kompor juga ya isinya minyak. Kadang ada yang isinya gas, ya, isinya, bukan gas isinya, ada yang pakai kompor listrik itu, ya kan? Jadi udah nggak relevan, maksudnya nggak semua kompor pakai minyak. Handphone pakai baterai, oh nggak isinya handphone nggak hanya baterai, senter juga gitu. Toner itu di KBBI adalah sebuah serbuk yang menghasilkan apa namanya gambar itu tercetak dalam kertas. Jadi dia memang sepadan dengan pena dan tinta. Jadi jawabannya adalah printer dan toner. Itu ya. Oke, sekarang nomor 10 kompas arah. Ini yang mana? yang, yang jam sama waktu. Jam dan waktu. Oke. Kompas menunjukkan arah. Jam menunjukkan waktu. Peta menunjukkan wilayah. Kalender menunjukkan hari. Penggaris menunjukkan panjang. Termometer menunjukkan demam. Nah, antara 5 opsi ini ada 2 yang mendekati, jam dan waktu, peta dan wilayah. Mengapa kamu memilih jam dan waktu?
Karena jam digunakan sebagai petunjuk waktu. Waktu. Oke, kalau peta hanya menunjukkan wilayah mana, tapi tidak dengan menunjukkan rutenya ya. Bukan rutenya, bukan menunjukkan nih rute mana, tapi kayak dia itu berhenti gitu ya. Kayak, Tahu ya maksudnya ya, kalau kompas itu. ya, Jadi emang jam dan waktu. Oke, sekarang 11 sampai pesan 15. arah, petunjuk jam. Belas, this is hujan, hujan, hujan banjir. Banjir bilang. Hujan. Oh, oh. Bukannya nih. Hujan. Penyakit obat belajar pintar lagi saya kerja gaji. Ah, luka, luka, luka ya, Ri. Itu kan kayak jadian kondisi fisik efeknya. Hai, Sobat. Hai, Dian. Pelanggaran Hai, Hai. tindakan konsekuensi. Pelanggaran itu kan tindakannya, tapi itu kan konsekuensi respon banyak. Pesan tidak apa sih kayak. Itu berapa sih? 19, 19. Oh, yang 14. Oh, oh, yang 14. Yang 14. Oke. Oke, ngantuk itu. Ngantuk itu. Keinginan, tindakan, sinyal, biologis. Ya nggak sih? Itu kan kayak, oh, udah nggak? Sudah? Udah, Oke. udah. Hujan itu menimbulkan banjir. Iya, hubungannya menimbulkan atau yang lainnya coba? Bahkan apa yang lain ya? Gimana? Dan banjir. Sebab Itu akibat nggak sih, Kak? sebab akibat bisa atau menimbulkan ya. Hujan menimbulkan banjir. Oh, Api menimbulkan kebakaran. Oke, masih oke. Kemarau menimbulkan kekeringan. Gempa menimbulkan tsunami. Angin menimbulkan badai. Asap menimbulkan polusi. Wah, sekilas seperti semuanya benar ya. Rasa gitu nggak? iya. Mm-mm.
Terus gimana ini untuk menyelesaikan ini? Terus, Sebenarnya caranya. yang C, gempa dan tsunami itu uh, kalau misalkan kita mengeliminasi satu dulu, kita bisa mengeliminasi yang gempa dan tsunami karena gempa belum tentu menimbulkan tsunami. Ya, Ya, maksudnya walaupun gempa sedahsyat-dahsyatnya, kalau dia tidak berada atau tidak di laut, kemungkinan tidak akan terjadi tsunami. Beda kalau hujan deras banget, itu dia pasti banjir. Gitu. Berarti kita eliminasi dulu yang C. Sekarang yang A, B, D, dan E. A, api, kebakaran. Gimana tuh kalau api menimbulkan kebakaran? ya, Ya, bisa. Kalau kemarau bisa. menimbulkan kekeringan, Kemarau. kalau kita lihat dari segi bahasa ya, Hmm. kalau sebenarnya kemarau itu ya kekeringan itu sendiri, karena kemarau tidak ada air, berarti dia adalah kekeringan. Jadi tidak menimbulkan di sini. Berarti B ini kita Ya. eliminasi ya. Mm-mm. Sekarang angin dan badai, asap polusi. Badai itu pengertiannya gimana? Apakah terdiri dari angin yang kencang sekali, Angin. Angin itu kan juga badai. angin, Angin kan bagian dari badai nggak sih, Kak? eh, angin bagian dari badai. Kalau kalau kayak gitu Oh, pengertiannya nanti kebakaran juga bagian dari api, dong iya kalau kan? kebakaran kan apinya penyebabnya. Iya, Badai eh, tapi disebabkan. eh, tapi badai itu terjadinya badai itu kan juga disebabkan oleh angin kan? Itu udah bagian dari badai sendiri. Kalau anginnya yang kencang banget tuh jadi badai nggak? Saya Angin bentar-bentar. yang kencang itu kan bagian dari badai. Gitu ya? Bentar, saya bentar ya. Bukan yang penyebab. Coba-coba tak lihat dulu di KBBI pengertiannya badai itu. Aku agak gimana gitu loh maksudnya. Oke. Badai. Ah, oke. Oke, badai itu dalam KBBI itu adalah angin kencang yang menyertai cuaca buruk. Angin Hmm, kencang yang menyertai cuaca buruk. Berarti ini angin itu kalau kencang dan disertai cuaca buruk itu badai. Angin akan menjadi badai. Kalau ini menurut KBBI gitu loh ya. Badai itu kan angin ya, kencang yang menyertai cuaca buruk. Berarti kan angin dulu, baru bisa jadi badai. ya, Lalu, oke ini berarti dia setara dengan yang A, api dan kebakaran. Asap menimbulkan polusi. Asap menimbulkan polusi. Iya, betul. bisa sih, tapi bukan. Mm-mm. Karena Karena kan polusi itu kan apa ya? campuran dari Lambang-lambangan. beberapa zat ya. Ah, kalau yang contohnya kan tadi hujan, soalnya kan hujan banjir. Kalau Mm-mm. asap polusi itu kan dampak lingkungan, Mm-mm. bukan Jadi yang nggak melulu soal tadi. asap, oke. Jadi bisa polusi itu pencemaran ya. Jadi bukan melulu soal asap, oke. Berarti sekarang tinggal angin dan badai, api dan kebakaran, hujan, banjir. Kalau kita lihat dari konteks ini cuaca ya berarti tentang hujan itu kan cuaca. Berarti ini lebih ke angin dan badai. Ini konteksnya Hmm, cuaca ya. yang Maksudnya kayak terjadi pada kebakaran permukaan itu adalah ya memang hujan. dari api, tapi maksudnya kalau hujan dan banjir yang sepadan itu dia angin dan badai. Hujan yang kencang deras jadi banjir, angin yang kencang akan menjadi badai. Gitu. Jadi untuk soal ini yang paling tepat itu angin dan badai. Gitu. Oke, bisa lanjut. Aku bingung. Masih belum terima. Ntar Kak, aku bingung. Oke, baik. Oke, oke. Apa ya? Senangkapku tuh angin itu bagian dari badai. Iya, memang. Tapi badai itu disebabkan oleh angin yang
kencang, angin yang sangat kencang gitu. Terus disertai cuaca buruk dah akhirnya. Kalau api dan kebakaran ini ya memang kebakaran itu disebabkan oleh api. Nah, untuk disepadankan dengan hujan dan banjir itu karena ini kayak berhubungan dengan iklim gimana ya, alam cuaca ya. Jadi lebih pas dengan yang angin dan badai ketimbang yang api kebakaran. Kecuali kalau di sini air sama dengan banjir, nah itu baru ini api kebakaran bisa dipilih. Tapi karena ini hujan dan banjir, maka yang pas adalah angin dan badai gitu. Karena kalau bagian apa namanya air dan banjir itu akan nanti sepadan sama ini. Karena ini api, elemennya kan dia, elemen air nanti kan jadinya banjir. Kalau ini api, jadi kebakaran pas padat. Tapi kalau ini hujan dan banjir, hujan itu kan juga fenomena alam. Maksudnya apa namanya hal yang berhubungan dengan situasi cuaca atau berhubungan langsung dengan alam gitu loh. Jadi dia itu lebih ke angin dan badai. Angin yang kencang kan menjadi badai gitu. Atau benar, karena bila rujukannya angin ini bagian dari badai ini di mana? Mungkin ada referensinya. Aku bingung jelasinnya. Bentar, bentar. Aku bingung merangkai katanya. Oke, Um, pelan-pelan saja. oh, gini Kak, gini. Mm-mm. Semoga aku tidak ngeblank. Kan konteksnya itu hujan sama banjir. Berarti kan itu kayak hujan itu kan kayak akumulasi air. Air yang berlebihan itu kan dapat menyebabkan banjir. Oke, betul ya. Terus Terus kalau badai tadi kan aku bilang angin itu gimana ya? Angin yang angin kencang itu bagian dari salah badai. satu Mm-mm. ya angin yang kencang itu bagian dari badai itu sendiri. Mm-mm, Kan mm-mm. yang kan yang menyebabkan apa ya? Kayak meluap menjadi bencana gitu. Terus Oke. enggak semua badai itu disebabkan oleh angin, bisa aja disebabkan tekanan suhu udara entah itu dari buminya sendiri kayak apa sih namanya musim siklon kayak gitu. Nah, ya. Gimana gimana? Coba Bisa diulang. disebabkan oleh Mm? Bisa kalau disebabkan oleh? badai badai itu kan nggak semuanya disebabkan oleh angin, Mm-mm. setauku. Bisa Oke. saja disebabkan oleh musim, kondisi cuaca, musim, terus tekanan apa sih namanya panas matahari gitu. Mm. Jadi eh, kayak kayak badai matahari itu kan juga bukan disebabkan sama angin, tapi kan masuk ke luar atmosfer bumi. Terus Mm-mm. badai salju, badai salju kan musim dingin gitu. Dan di Terus badai ada itu badai ada petir, anginnya gitu ya. apa? Dan di badai itu terdiri dari angin Ada gitu ya. anginnya. Sementara Ya, api sudah pasti kebakaran. penyebab penyebab dari kebakaran yang merusak. Banjir Oke, kan juga merusak. Ya nggak sih? oke. Nggak tahu. Aku Mm-mm. Oke, gini. Kalau gitu, banjir itu sebenarnya juga bukan disebabkan dari hujan dong, ya kan? Banjir bisa juga dari tanggul yang jebol, ya kan? Maksudnya dia nggak mulu dari hujan deras, tapi juga ada penumpukan sampah atau hal-hal lainnya yang menyebabkan banjir air itu tidak mengalir. Jadi bukan hujan bukan satu-satunya penyebab kalau seperti itu. Nah, sebenarnya ini tuh kayak main, menurutku ini tuh main kata aja. Karena ini hujan banjir, maka dia sepadan dengan angin dan badai. Itu karena di dalam banjir itu kan juga hujan itu kan juga bagian dari air ya. Jadi kalau misalkan air ini jadi banjir di sini itu oke, api jadi kebakaran. Itu masih oke. Tapi kalau ini angin dan hujan dan banjir, maka konteksnya di sini untuk memahami katanya adalah angin dan badai karena di logikakan gitu kita mikirnya adalah angin itu adalah udah pasti dia nggak jauh-jauh dari badai. Kalau misalnya anginnya itu kencang, itu akan menjadi badai. Gitu. Itu ya.
Gitu ya. Jadi kalau Ya. misalnya ini air jadi banjir, oke, sama dengan api kebakaran. Tapi karena ini hujan menjadi banjir, maka angin dan badai. Untuk kali ini aku mempertahankan argumenku karena ya seperti itu. Karena main katanya di bagian ini. Hujan dan banjir. Kalau misalnya ini air jadi banjir sudah pasti. Aku sepakat sama kamu, api kebakaran. Gitu ya. Ya. Oke, Oke. baik. Sekarang nomor 12 ya, luka dan nyeri. Ini Standar hubungannya kondisi fisik, hubungannya sakit fisik ya. kondisi fisik. Oke, kondisi fisik. Luka itu nyeri. Bisa juga efek ya. Kalau aku lebih enak menyebutnya adalah efek. Efek dari luka adalah rasa nyeri atau nyeri. Jadi ini efeknya apa? Yang efek di sini. Jatuh, sakit. Jatuh, sakit. Kalau penyakit obat ini udah jelas kita eliminasi. Kalau belajar pintar, belum tentu ya. Belum tentu belajar akan menjadi pintar. Olahraga menjadi sehat. Yakin ini bukan? Kita eliminasi. Olahraga menjadi sehat. Iya, eliminasi. Karena ini rasa ya. Nyeri itu rasa. Kalau sehat itu kan malah nggak ada rasanya. Jadi olahraga sehat itu kalau menurutku ini bukan efeknya. Maksudnya ya olahraga kadang juga bisa masih merasakan sakit. Tapi walaupun keseluruhan tubuh sehat, tapi tetap kadang juga merasa sakit gitu. Kerja, gaji, gimana ini? Kerja dan gaji? Hubungan kontribusi, Kalau kerja gaji itu nggak bisa ya imbalan. dinamis. Maksudnya, ini kayak, Ya. jadi efeknya luka itu nyeri, jatuh pasti sakit. Oke. Ya meskipun jatuh itu ada yang bilang katanya nggak sakit ya, cuman malunya. Misalkan kita kepleset di tempat umum, itu pasti katanya nggak sakit, cuman malu aja. Bukan nggak sakit, itu sebenarnya sakit, cuman nggak dirasa aja gitu. Oke, lalu 13 pelanggaran hukuman. Tindakan Dampak ya ini ya. konsekuensi. Betul, konsekuensi, dampaknya. Pelanggaran pasti dapat hukuman. Apa nih jawabannya jadi? Aku menunggu dulu, ayo, ayo. Mari kita Hmm, bedah satu-satu. Kebajikan, prestasi. Apa sih bacanya prestasi? Ya Allah. prestasi. Burem banget ya? Enggak. Lidahku. Gimana, Kak? Lidahku yang enggak. Aku kira ini layarnya burem, jadi kurang kelihatan. Oke, prestasi Prestasi. penghargaan. Ini ya jawabannya ya. Pelanggaran hukuman. Kalau kebajikan dapat pujian itu juga belum pasti ya. Oke, baik. Prestasi, penghargaan. Oke, bisa. Kejahatan, penjara. Penjara itu tempat ya. Jadi kalau kejahatan, pasti ya hukuman sebenarnya kayak ini pelanggaran. Jadi ini tempat, nggak bisa disamakan dengan hukuman. Hukuman itu kan suatu proses ya. Atau suatu, pokoknya dia nggak setara nih sama penjara. Penjara itu tempat. Usaha, hasil. Enggak ya, ini anak dari usaha pasti ada hasilnya, entah baik atau buruk. Ujian, kelulusan juga. Enggak. Jadi yang paling pas memang prestasi dan penghargaan. Mengantuk, tidur. Nah, menarik nih. Yang mana nih? Lapar, Lapar, makan ya. lapar makan. Lapar makan, yakin ya. Bukan haus air, Iya, iya. Enggak. karena ini kata kerja. Oke, kita cari yang kata kerja dulu deh. Jadi ada lapar makan sama lelah istirahat. Ini ada dua nih yang kuat. Lapar makan, kemudian lelah istirahat. Kalau yang lainnya udah kita skip aja. Kenapa kamu nggak pilih lelah istirahat? Apa yang membuat kamu berpikir lapar makan? Lelah istirahat itu kan juga oke. Karena, aduh, bentar, aku bingung kalau jelasin. Kan, Mm-mm. ah, mengantuk tidur. Mm-mm.
mengantuk itu kan kayak keinginan simbol biologis di tubuh, masih Betul. sinyal ngantuk. Terus Ya. tindakan tindakan yang spesifik atau yang untuk harus dipenuhi itu kan tidur. Nah, kalau Mm, lelah istirahat itu eh, apa ya? Istirahat itu maknanya tuh terlalu luas. Sedangkan mm, tidur itu kan langsung kayak spesifik tindakan biologis untuk mengantuk ya tidur gitu betul. kan. Ya, kan? Terus kalau Jadi yang lapar apa ya tuh? sudah pasti. Lapar, makan. Oke, cukup cukup. Sip. Iya. Jadi kalau lelah istirahat ini memang nggak cukup spesifik ya, karena istirahat itu banyak. Ya. Bisa aja cuman selonjoran atau rebahan atau apa. Sementara kalau lapar udah pasti makan, sama aja kayak ngantuk pasti tidur gitu. Nggak mungkin kan ngantuk kita rebahan gitu kan nggak mungkin. Tapi kalau lelah bisa kita selonjoran, bisa istirahat dalam bentuk apa namanya rebahan ataupun peregangan ya mungkin. Nah seperti itu. Oke, sip sip. Nggak apa-apa ya misalnya aku tanya ini jawabannya kenapa ini kenapa begitu karena aku di situ tuh aku melihat sebagaimana jeli kamu menjawab gitu gitu sih sebenarnya Ya. jadi nggak maksud untuk ini ya nggak maksud untuk membuat kamu kerepotan untuk berpikir dua kali gitu enggak tapi emang aku maunya apa namanya selain bertanggung jawab sama jawaban juga jeli sebagaimana bagaimana sih kamu memahami soal seperti itu nggak apa-apa ya Kak Nabila ya. Gak apa-apa. Oke, sekarang pupuk subur hubungannya adalah Pupuk subur. Aku bingung. Hubungannya nutrisi tambahan pupuk itu apa diberikan. namanya ya bisa bisa dimaknai kegunaan atau manfaatnya ya atau apa namanya dampaknya gitu dampak sih mungkin apa namanya bisa dipahami dengan pupuk itu kalau diberikan dampaknya bisa subur gitu di tanah. Nah Ya. sekarang yang sama itu apa yang sudah pasti Vitamin? vitamin sudah pasti sehat Vitamin. Hah? kan beberapa persen ya tadi ya vitamin Tadi kan sehat ada. itu beberapa persen kalau pupuk jadi subur itu iya memang pupuk buat subur vitamin membuat sehat itu juga itu beberapa persen ada juga yang emang nggak ngaruh maksudnya ya biasa aja gitu loh obat jadi sembuh nah ini kayak vitamin sih vitamin jadi sehat obat sembuh itu sebenarnya mereka ini sepadan karena ini cuman apa namanya itu ya cuman formalisasi orang bicara aja vitamin akan jadikan tubuh sehat obat akan menjadikan yang sakit akan sembuh itu kayak umumnya orang bilang nggak sih kalau pupuk itu uh, aku memaknai pupuk di sini itu bukan sesuatu yang kayak kompos itu spesifik ke kompos itu enggak sih cuman aku ke yang lainnya jadi pupuk itu dia kayak memberi misalnya di pupuk itu kayak diberi sesuatu agar tumbuhnya lebih baik gitu loh jadi ini aku nggak memaknainya sebagai pupuk subur di sini tanahnya jadi subur dengan kompos itu enggak jadi kayak ini tuh sebuah kepastian dampaknya yang pasti itu yang mana berarti sekolah pintar belum tentu juga ya latihan menjadi mahir belum tentu yang pasti di sini adalah air itu basah ya nggak coba 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 menurutmu gimana Bingung, benar kan? Benar. Pupuk Mm, subur. pupuk akan kalau sesuatu Pupuk. dikasih pupuk akan menjadi subur gitu loh ya kan nah pupuk di sini Hmm. itu kalau aku nggak menspesifikkan kayak harus kompos kompos dari itu apa namanya daun-daunan yang jadi pupuk asli gitu loh jadi aku memaknainya pupuk di sini adalah pupuk yang luas maknanya dan itu akan menyuburkan entah itu memang beneran tanah atau menyuburkan uh, semangat atau apa namanya menyuburkan sesuatu yang awalnya itu belum dipupuk gitu. Jadi ada perubahan yang pasti dan ya pasti sih menurutku. Bingung ya penjelasanku ya? Aduh, Benar bingung ya? kak. Aku bingung. Kalau dari aku ya Ah, kan.
Bentar, pelan-pelan. Hmm, Pupuk itu kan kayak, apa sih namanya, zat tambahan, suplemen nutrisi untuk kesuburan. Nah, sedangkan hmm, subur itu kan kondisi perkembangan yang optimal yang bagus yang disebabkan oleh pupuk. Pupuk, ya kan? Nah, oke. menurutku, Suplemen ya. apa sih Oke. namanya? Vitamin. Enggak, bukan. Hubungan antara pupuk sama kompos. Kompos itu kan merupakan salah satu jenis Pupuk. kelompok besarnya pupuk. Nah, yang Hmm, kayak kompos daun, kompos apa sih namanya dari kotoran hewan itu termasuk pupuk. Pupuk sebagai pupuk organik padat, hmm, kan? Ya kan. Terus oke, terus untuk vitamin, kalau vitamin menurutku tadi aku jawab vitamin karena vitamin kan diberikan pada tubuh manusia itu kan sebagai nutrisi tambahan. Sama halnya kayak pupuk. pupuk diberikan pada tanaman sebagai nutrisi tambahan agar kondisinya subur. Nah, vitamin kan juga diberikan pada tubuh manusia sebagai nutrisi tambahan agar kondisinya menjadi sehat. Kalau Hmm, misalnya vitamin itu istilahnya kayak kita tidak merasakan efek dari vitamin, berarti hmm, kondisi tubuh kita memang sudah sehat, kan? oke. Terus Hmm, untuk yang B itu eh tuh, ngeblank. Aku ngeblank. Obat kan diberikan untuk menyembuhkan kondisi yang sakit, ya hmm. kan? Nah, Sekarang konteksnya dengan pupuk. pupuk. Kalau dikontekskan dengan pupuk, pupuk dan apa ya? Pupuk itu kan bukan menyembuhkan, bukan apa ya? Bukan kuratif, bukan menyembuhkan kondisi sakit, tapi untuk menjaga atau meningkatkan kualitas hidup dari tanaman biar subur, Hmm. gitu. Terus, aduh, Kalau aku air ngeblank. Yang basah, air basah. Kalau basah itu kan kayak efek dari si air ini, sifat sifatnya. sifat fisik kayak apa sih namanya? Hmm, Sifat fisik mutlak kalau terkena air itu ya pasti basah. basah. Oke. Ya, terus kalau sekolah pintar, sekolah itu kan ya institusi tempat meningkatkan ilmu nggak ada hubungannya. Hmm, Terus hmm. kalau latihan latihan mah itu kan kayak aktivitas proses mengasah kemampuan, ya gitu. Udah, Oke. terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, bagus, sip. Aku suka ini. Iya, bagus, bagus. Oke. Nah, kalau ini, oke. Kalau kamu menjelaskan ini tadi alasannya pupuk dan vitamin itu sama-sama suplemen, oke, bisa diterima. Dan subur ini jadi sehat, oke, berarti ini jawabannya ya betul, vitamin menjadi sehat. Sip, sip, presentasi yang bagus. Udah ngantuk kan, Kak? Enggak, cuman Oke. pusing. Oh, kenapa pusingnya? Ini tadi jangan ya, jangan ya. Jangan gara-gara ini jadi pusing Sampai ya. dingin tanganku, Kak. Gimana? Tanganku dingin. Oke, Tanganku sampai dingin. presentasinya cukup bagus. Terima kasih. Masih ada? Ada dong ini. Ayo, karena ini udah 1/4 jam lagi kita udah selesai, ya udah kita langsung aja yang korupsi dan penjara. Aduh. Korupsi dan penjara. Mm. Langsung. Korupsi itu Langsung dijawab. berarti perilaku ya. Korupsi itu perilaku, kalau koruptor kan orangnya ya. Korupsi perilaku, penjara itu tempat dari eh Hukumannya. betul. Jadi apa ini? Yang perilaku di sini semuanya perilaku kah? Penabung, belajar, nyontek, belajar, menanam perilaku. Tindakan sama. Sama ya. Heeh. Korupsi tindak menabung. Kalau gitu kita cari yang korupsi. Jadi di sini kalau menabung, belajar, nyontek, kerja, menanam. Korupsi jadi di penjara. Berarti kalau di sini kita cari tempatnya itu nggak ada ya di sini ya. Kalau tempat di sini nggak ada, berarti kalau korupsi ini sebuah perilaku, Bukan saksi sama. tindakan. Mm-mm. Berarti di sini kalau menabung menjadi kaya, korupsi harusnya menjadi penjara. Enggak dong. Belajar, lulus. Enggak. Belajar, lulus. Itu sebentar. Menyontek itu diskualifikasi. Diskualifikasi itu ini efek ya ini. Pelanggaran. Menyontek akan didiskualifikasi gitu ya. Korupsi, penjara. Ya. Ini masuk sih menyontek. Sebentar. Bekerja ini menghasilkan uang. Berarti ini enggak sama. Menanam, panen. Menanam akan
kanan. Ini bisa jadi antara yang mana tadi? Menabung kaya ini masuk nggak? Kalau yang soal kayak gini tuh ada hubungannya nggak sama negatif sama positif? Hmm, bisa sih. Kalau korupsi penjara, kalau dilihat nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang tempatnya, ini sama-sama penjara kan, nggak ada yang di tempat, berarti ini iya bisa ke negatif. Jadi sama-sama negatif gitu. Berarti jawabannya yang C, Ya, menyontek menyontek dan diskualifikasi. Iya, karena memang ya diskualifikasi semuanya ini positif. positif. Korupsi, penjara, menyontek, diskualifikasi. Itu kan penjara itu berarti, mungkin secara makna gini ya, penjara itu berarti kan apa namanya, menutup seseorang, apa namanya, apa ya istilahnya itu, Sanksi eh, fisik, sanksi kayak nyata. pokoknya itu kayak menahan seseorang agar tidak tidak ikut Oh, sesuatu, tidak keluar. Dan diskualifikasi kan juga gitu, kayak tidak mengikut sertakan lagi seseorang dalam sebuah kegiatan ya kan. ya. Berarti ada korelasinya sih ini antara korupsi, penjara, dan menyontek, diskualifikasi. Tuh. Terus lampu merah berhenti. Langsung ya ini kayak lampu Lampu merah merah. berhenti Lampu merah berarti. sama dengan lambang ya, Lampu ini hijau berarti hubungannya adalah lambang. Lampu merah lambangnya berhenti. tindakan. Jadi Lampu hijau jalan. ini kebalikannya dong ya. Tapi ini tuh juga sebenarnya bikin Bisa kita kan mikir Kak loh. kalau Ini mikirnya lebih dalam loh ini. Ini bisa ke lampu merah kan berhenti, lampu hijau jalan. ya, iya betul. Tapi bendera putih tanda menyerah nggak masuk hitungan ini. Tanda seru Dan tanda seru, perintah. Dia juga simbol. tanda seru kan tanda baca. Iya, tapi perintah itu. Iya sih. Ah, Oke, baiklah. Ini ah, karena waktunya sudah cukup ya. Bisa nanti kita lanjut pertemuan kalau misalnya masih ada waktu, kita bahas ini nih, lampu merah berhenti. Karena ini kayaknya harus didiskusikan lagi nih, panjang kayaknya ini. Kalau kita serampangan jawabnya nanti akan salah gitu ya. Sudah capek? belum sih, Belum? belum sih. Oh, masih mau menjawab nomor 17? Silakan kakaknya mau enggak? Aku, langsung ya. Boleh. Lampu merah berhenti. Nah, aku juga harus mikir dulu sebenarnya. Bendera putih menyerah, tanda seru perintah. Peluit, ini mulai ini sebenarnya tanda semua. Dan sirene ambulan ini jelas enggak. Kalau aku ya, itu sudah pasti. Kalau ini jawabanku, yang mendekati lampu merah berhenti itu tanda seru perintah. Yang jelas-jelas Bisa. simbol gitu. Apa namanya? Simbol. Tapi ya bisa juga lampu hijau jalan. Cuman, hmm, ya ini loh antara tiga ini. Udah aku sendiri masih. Ini udah efeknya udah malam deh. Ya mungkin memang harus didiskusikan nanti sih ini. Karena bakalan mikirnya terlalu panjang. Lampu hijau jalan, antara lampu hijau jalan, ini kan juga lambangnya. Bendera putih menyerah, tanda seru perintah, peluit mulai. Yang ini yang paling apa namanya merecehkan adalah yang tanda seru perintah, bendera putih menyerah, dan lampu hijau jalan. Itu antara tiga Kalau itu. kalau apa sih namanya? Hubungannya di kayak tindakan yang harus dilakukan, Kalau hubungannya tindakan yang dilakukan ya, ya kan ini lampu sama merah. Kalau lampu merah kan emang tindakan yang harus dilakukan berhenti. berhenti. Tanda seru ya berarti perintah dong. Berarti kalau gitu bendera putihnya oke, kita eliminasi, tinggal lampu hijau jalan dan tanda seru perintah antara dua ini. Kalau tanda seru itu kan menurutku kurang tepatnya itu kan karena tanda baca. Maksudnya bukan sesuatu hal yang kayak kita nggak mungkin ngomong kayak merintah orang tiba-tiba bilang tanda seru. Maksudnya kalau pas kita ngomong gitu ya. Nggak ya konteksnya tanda seru itu kan kayak di dalam sebuah teks percakapan teks yang Hmm. apa sih namanya teks gitu. Kalau Hmm. yang lampu merah berhenti kan tindakannya apa sih namanya nyata apa sih Kenapa? langsung Eh, terus akhirnya lampu hijau jalan. Tapi aku juga masih ya ragu.
sama-sama. Ini tanda seru yang maksudnya kayak oh mungkin mungkin makna ini ya, makna spontan ya. Kalau misalnya orang baca tanda seru juga dia nggak langsung melakukan sesuatu aksi gitu maksud kamu ya? Enggak, kalau tanda seru itu kayak tanda baca gitu. Maksudnya Oh, artinya kita tanda perintah. Mm-mm. kita melihat itu kan dalam eh, handphone, gadget, chattingan, teks bacaan gitu kan. Mm-mm. Yang Jadi nggak sesuatu yang langsung. dibaca. Iya, bukan sesuatu yang tindakan langsung. Kalau yang lampu merah berhenti itu kan kayak memang ada peraturannya, ada kegiatannya, ada aktivitasnya. Lampu Jadi merah kalau ya eh, berhenti. oke, Ya bisa nggak sih? bisa diterima, bisa diterima. Ya, Ah, kalau misalkan kita membaca tulisan dan ada tanda serunya, itu kita nggak langsung spontan akan melakukan sesuatu itu. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, tanda seru ya. Kita nggak akan ya, langsung mikir, oh nggak usah buang sampah di situ gitu ya. Pokoknya ya buang, ya, buang aja gitu. Tapi kalau lampu hijau sudah pasti jalan gitu. ya. Hmm. Oke, boleh. Boleh, boleh. Argumennya kuat juga, boleh. Bisa, bisa. Nanti aku pelajari lagi deh ini. Aku renungkan dulu. Ini tuh bukan soal yang dari bimbelnya, Kak. Bukan, Oh, bukan. berarti Ini soal yang lain. Soal, ya bimbel. maksudnya bukan dari bimbel apa namanya dibikinnya kayak biasanya itu kan PDF ya dari bimbel ya. Nah yang ini tuh enggak, jadi kayak bikin soal gitu loh adminnya. Oh, karena dari kemarin adminnya juga bilang bimbelnya udah nggak ada soal Tuh, itu. jadi ini diambilkan dari eh, nggak tahu pokoknya aku dikasih adminnya nanti minggu depan nanti aku suruh buat soal gitu sih. Hmm, Jadi aku nggak bisa ini mengontrol maksudnya kok bisa ini nanti kayak gini kan ini hampir-hampir semua ya. Ya aku harus memperdalam juga sih ini. Harus membuktikan bener-bener oh iya ini gitu. Tapi ya, aman ya. Kuncinya ya. memang yakin sama jawabannya dan kalau misalnya kamu kuat di apa alasannya kamu udah mantep banget ini argumen kamu kuat nggak bisa dipatahkan lagi nggak ada alasan-alasan lagi ya udah ikutin aja gitu. Tapi kalau masih bisa dipatahkan berarti kamu harus berpikir lagi. Itu aja sih kuncinya. Coba kamu patahkan dengan seluruh argumen yang bisa menyerang jawaban kamu. Misalnya ya pas kamu mengerjakan soal kamu jawab ini nih. Terus harus mikir, loh tapi ini juga bisa, ini juga bisa. Pokoknya sampai kamu kuat di satu jawaban gitu. Iya, Kayak bergulat gitu. dengan otak sendiri. Hmm? Bergulat Gimana? dengan otak sendiri. Iya betul, betul. Tapi memang gitu. Kadang otak kita itu akan memberikan apa namanya pertimbangan-pertimbangan lain sebelum kita memutuskan suatu hal yang benar. Nah, kalau kita udah yakin mantap itu jawabannya, itu biasanya seluruh apa namanya argumen-argumen yang lain di otak kita itu akan luruh. Oh iya ya, oh iya. Kayak misalkan perdebatan kita tadi ya, itu aku menyangkanya adalah ini otakku ada apa namanya? Aku menurutku gini, gini, gini. Sampai aku menemukan oh iya dia maksudnya kamu yang benar gitu ya udah berarti jawabannya itu nggak sampai nggak bisa dipatahkan lagi kalau sudah apa namanya bisa dipatahkan dengan argumen yang lain ya berarti itu masih jawaban itu masih meragukan dan perlu diulik lagi lebih dalam tapi untuk mengerjakan soalnya asli kan pasti ada waktunya ya untuk berpikir cepat itu ya berarti kita harus berlatih berpikir cepat gitu boleh Iya. diarahkan dari berbagai sisi maksudnya hubungannya ini apa lampu merah berhenti hubungannya tanda lampu hijau jalan tapi ada lagi gitu dan yang paling menurut kamu yang paling logis yang mana ya udah itu aja untuk belajar Ya. memang kita harus bersusah payah bekerja keras kayak ibaratnya kalau kita lagi perang itu kita harus berdarah-darah dulu ketika belajar gitu nah pas time yang sesungguhnya buat mengerjakan itu kita ya persiapkan sebaik mungkin untuk bertarung dengan waktu juga gitu tapi kalau biasanya Ya. terbiasa berpikir cepat seperti ini terus terbiasa berdiskusi dengan otak sendiri itu biasanya akan menstimulus kita cepat menemukan jawaban yang tepat tanpa kita harus beradu dulu dengan otak kita. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nada. Oke. Baik kalau begitu pembelajaran pada malam hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke.
Eh, sebentar. Pertemuan kali ini saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.